teknik klasifikasi data mining. Ini juga bahasanya belum ke spesifik ke algoritmanya. Minggu depan kalau tidak ada kegiatan mendadak dari Rebo, saya jelaskan beberapa algoritma di data mining. Ini konsep umumnya, artinya cara kerja secara umum di klasifikasi. Oke. Kalau definisi sebenarnya sama seperti yang di pendahuluan ya, klasifikasi. Ini klasifikasi itu adalah sebuah teknik untuk mengklasifikasi atau menggolongkan data yang sifatnya supervise. Supervise itu terlihat yang memandu. Tujuannya adalah record atau istilahnya data kelasnya yang sebelumnya tidak terlihat bisa muncul di situ. Nah, cara kerjanya seperti ini yang pernah saya sampaikan juga sebelumnya mungkin ya. Jadi kalau seumpamanya atau misalnya ada data seperti ini datanya 15 ya, kalau hitungan sebenarnya datanya 15, bukan 10, tapi 15 semua data. Dari 15 data ini, kita bagi dua. Ya. Data training set atau data latih, training data, atau data yang buat dilatih itu, misalnya saya ambil 10 seperti ini, lengkap semua. Kemudian bagian kedua adalah data tes atau data uji. Banyak 5. Ya. Untuk yang data uji, kelasnya dihilangkan supaya agak gede. Jadi di data ini ada atribut 1, atribut 2, atribut 3, dan kelas. Ya, kelas. Kelas itu nanti yang akan di-assign, yang mencirikan di situ. Ya, atribut 1 yes, 2 large, atribut 3 125.000 itu kelasnya no. Kalau no, medium 100.000 no, dan seterusnya gitu ya. Jadi menunjukkan kalau atribut 1, atribut 2, atribut 3-nya begini, maka kelasnya no atau yes. Jadi di kelas saja 2 kelas, no atau yes. Untuk yang data latih itu adalah dari 10 data ini semua atribut lengkap. Nah, untuk yang data tesnya, untuk yang data tesnya di atribut kelas itu dihilangkan. Walaupun sebenarnya ada, tetapi kita hilangkan untuk menguji nanti. Jadi sudah ada catatannya kalau misalnya di sini atribut 1-nya no, atribut 2 small, atribut 3 55 kilo. Maka kelasnya mungkin tersimpan di sana yes, itu sudah ada. Cuma kita hilangkan dulu. Nah, kemudian data latihnya, training setnya yang 10 ini kita siapkan untuk dilakukan learning. Ada learning algoritma klasifikasi yang digunakan ini mungkin akan salah satu bisa dipilih. Mungkin ID3, mungkin naive Bayes, dan sebagainya. Nah, dengan menggunakan salah satu algoritma itu, maka data ini akan dilakukan induksi untuk dilakukan learning di sini. Setelah dilakukan learning, lewat proses learning dengan algoritma tadi, salah satu dari algoritma klasifikasi, ya, nanti bisa naive Bayes, bisa yang lain-lain lah. Nah, kemudian setelah di-train ini, dilakukan learning, hasilnya adalah model. Model ini menjadi hasil. Nah, hasil yang berupa model itu kemudian menjadi dasar untuk memasukkan data tes ini
data tes yang tidak lengkap. Modelnya diaplikasikan, dicoba dengan data tes ini. Ya. Data tes ini dimasukkan ke model. Nah, keluarnya kelasnya ini akan muncul. Jadi kalau no, small 55 kelasnya apa? Yes atau no. Yes, medium 80 kilo kelasnya yes atau no, muncul semua di sini nanti. Ya. Nah, hasil dari munculnya kelas-kelas yang menggunakan model berdasar algoritma klasifikasi tertentu tadi, ini hasilnya yes no juga di sini. Ini kemudian dicocokkan dengan hasil aslinya, kelas aslinya yang tadi sebenarnya ada kan, cuma dihilangkan, dicocokkan. Kalau sama semua berarti sangat bagus ini klasifikasinya algoritma. Nah, misalnya semuanya pas cocok, tadi itu akurasinya adalah 100%. Ada 4 yang sama, 1 tidak cocok, berarti 4/5 akurasinya, kan? 80%. Demikian seterusnya. Biasanya ukuran akurasi untuk yang seperti ini dianggap baik kalau 80% ke atas biasanya. Nah, kalau sudah 80% ke atas, biasanya akan bisa digunakan model ini untuk mengklasifikasikan data lain, data baru. Data baru yang muncul di sini yang tidak ada kelasnya sama sekali. Jadi data baru yang muncul ini adalah data baru yang memang belum ada kelasnya. Bukan ada kelas tapi dihilangkan, tapi yang belum ada kelasnya, yang data 16 misalnya. Dimasukkan ke dalam model ini, keluarlah kelasnya apa. Itu kalau sudah yakin bahwa modelnya memang akurasinya 80% ke atas. Nah, itu cara kerjanya seperti itu di klasifikasi. Nah, untuk hari ini saya jelaskan secara umum dulu di klasifikasi dengan algoritma Han yang umum. Tapi kalau detail algoritmanya mungkin minggu depan, karena detail algoritmanya. Oke. Nah, ini beberapa penggunaan klasifikasi untuk memiliki sel tumor. Apakah sel tumor itu masuk sel tumor yang ganas atau yang jinak? Mengklasifikasikan dari transaksi kartu kredit itu yang valid atau mungkin ada transaksi yang tidak valid dan lain sebagainya di sini. Ini beberapa penggunaan klasifikasi. Nah, ini beberapa teknik klasifikasi itu ya, ada decision tree, kemudian ada rule base, ada memory base, ada neural network, night bias, dan vector machine. Ini beberapa teknik klasifikasi. Kalau secara umumnya bisa dibagi dua. Secara umumnya teknik klasifikasi ada yang rule base, ada yang non rule base. Yang rule base itu biasanya nanti akan menghasilkan aturan. Aturannya berupa if dan else. Yang rule base yang berbasis aturan, metode klasifikasi yang berbasis aturan. Yang rule base itu seperti C45, gitu ya. Kalau yang non rule base itu menghasilkan model matematika, seperti misalnya night bias dan super vector machine seperti itu. Nah, ini saya kecilin lagi karena ini agak sorry. Ini contoh tadi. Jadi data di sini ada DID itu transaksi ID-nya, ada refund isinya yes no, status single, merit sama divorce, income-nya ini berupa angka seperti ini. Nah, nantinya kalau klasifikasi, kalau datanya berupa angka di sini, itu tidak akan bisa diklasifikasikan sebelum dibuat kategori. Nanti akan dikategorikan cara kerjanya. Nah, kemudian cheat di sini yes dan no. Ini sebagai kelasnya atribut cheat ini. Untuk
klasifikasi harus selalu data kategori seperti ini, tidak boleh angka. Kalau yang prediktornya refund, marital status, sama income ini boleh angka, tetapi akan dikonversikan ke data kategori nantinya. Jadi tidak bisa langsung angka seperti income ini nanti akan dikategori, mungkin 0 sampai 50 itu rendah, 50 sampai 100 tinggi misalnya. Nah, yang ID seperti ini pasti akan dihilangkan nanti. Kenapa? Karena nggak bisa ini, kalau ini dipakai nggak akan terklasifikasi. Satu dengan yang lain pasti beda. 1, 2, 3, 4, 5 itu nggak ada yang sama. Ini beda semua. Nah, ini akan dihilangkan. Jadi kalau ada data yang berupa ID, mau itu transaksi ID, NIM, nomor pegawai, NIK, dan sebagainya itu harus dihilangkan. Karena nggak akan bisa terklasifikasi. Oke. Nah, ini kalau ada data seperti ini, kemudian dilakukan train seperti ini, ya, ini yang pertama dilakukan oleh algoritma klasifikasi nanti adalah dia akan mencari yang bisa menjadi root apa. Ini kalau pakainya decision tree. Ya. Decision tree itu macam-macam nanti algoritmanya. Masuk ke golongan decision tree, nanti akan mencari rootnya apa yang paling cocok dari tiga atribut ini, refund, status, dan income. Apa yang paling cocok nanti dengan cara tertentu akan didapatkan misalnya refund. Nah, refund ini kan ada yes sama no. Maka dia akan membagi dalam dua pohon, no dan yes. Kalau refundnya no, nah ini di sini kita lihat no, 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 no. Kita lihat kalau no, cheatnya no, no cheatnya yes, no cheatnya no, no cheatnya yes. Berarti masih ada dua kemungkinan. Ini yang ini ya, sorry, bukan yang di kotak, tapi yang yes, ini no. Kalau no di sini, maka dia harus melihat lagi status atau income-nya. Tapi kalau yes, kita lihat kalau yes ini no, yes ini no, yes cheat-nya no. Jadi setiap pilihannya yes, refund-nya yes, maka cheat-nya pasti no. Nah, makanya di sini no sudah berhenti. Ini menjadi leaf atau daun pada pohon ini. Nggak ada turunannya lagi. Tapi kalau refund-nya no, ya ini, maka akan dicari. Karena masih ada kemungkinan kalau refund-nya no bisa cheat-nya bisa no, bisa yes. Dicari lewat status atau income-nya. Misalnya didapatkan atribut untuk split-nya adalah statusnya. Nah, status ada 3, single, married, sama divorce di sini. Karena ini pohonnya mungkin menggunakan pohon biner, statusnya dibagi 2 saja. Yang single sama divorce itu apa, married itu apa. Aduh, maaf saya. Nah, kemudian bisa dilihat di sini, ternyata kalau married itu pasti no cheat-nya. Maka ini sudah berhenti. Kalau single atau divorce bisa yes, bisa no. Maka di split lagi berdasarkan income. Nah, sudah jelas di sini. Kalau di bawah 80 itu no, di atas 80. Sehingga terklasifikasi seperti ini model decision tree-nya. Sehingga kalau ada data nanti yang di sini muncul adalah no, kemudian single, terus income-nya periksa dulu statusnya. Single diperiksa lagi statusnya dan ternyata income-nya 200 di atas 80, maka cheat-nya akan yes. Kerjanya seperti itu. Ini melihat satu-satu seperti ini kan ya. Kalau misalnya datanya kan biasanya klasifikasi itu datanya sangat banyak, datanya sampai 100.000 misalnya, yang nggak bisa dilihat satu-satu kan, itu bisa jadi 5 hari nggak selesai. Ya, jadi harus diotomatisasi dengan dibuat koordinatnya atau menggunakan tools yang sudah jadi. Dua kemungkinan ini.
Nah, ini model yang pertama seperti ini ya. Jadi root-nya setelah dicari mungkin ketemu refund. Tapi bisa jadi dengan algoritma yang lain, root-nya yang dicari temunya adalah status pertama. Sehingga pohonnya akan berbeda seperti ini. Kalau ini refund, dicek refund, dicek status, kemudian dicek income. Ini status dulu, baru refund dan income. Tergantung cara kerja algoritmanya nanti. Ya. Jadi nggak harus refund dulu. Yang pertama root-nya pasti refund nih. Kalau seperti ini nggak. Ya, jadi dilihat nanti algoritmanya begitu di-run, bisa jadi ketemu pertama income. Nah, okay. Nah, kemudian ini tadi kan setelah ketemu ini modelnya menjadi seperti ini. Ini yang disebut model, ini model decision tree-nya seperti ini. Ya. Ini model decision tree-nya. Ya. Ini salah satu bentuk modelnya. Ini juga sebenarnya bisa dibuat kalau di programnya atau codingannya bisa dibuat if status sama dengan atau yang ini if refund sama dengan yes, then cheat sama dengan no. Kemudian yang kedua, if refund sama dengan no, and status sama dengan merit, then cheat sama dengan no. If refund sama dengan no, and status sama dengan single, or status sama dengan divorce, then income and income lebih besar dari 80, dan status sama. Seperti itu, kalau mau jelas nanya. Itu sekali lagi itu adalah model klasifikasinya, jadi seperti itu. Oke. Nah, ya. Ada yang belum jelas CC. Oh iya. Oke. Oke, jadi itu seperti itu. Nah, kemudian setelah model itu didapatkan, kemudian kita bisa menggunakan model itu untuk data tesnya. Seperti ini. Ini data tes yang tadi. Jadi sekali lagi, modelnya kita apply untuk datanya kita masukkan ke model. Sebenarnya itu seperti itu. No, small 55, ketemunya apa? Yes, medium 80, ketemunya apa? Kita masukkan ke model aja. Misalnya yang pertama, no, small 55. Yang no-nya itu refund ya. Saya pakai yang ini, no, small 55. Kok small sih? Oh, beda datanya. Sorry, ini saya ambil dari buku itu sih. Oke, misalnya bukan small ini ya. Yang mana? Misalnya ini apa? Single gitu ya. No single 55. Maka apa? Menggunakan model ini. No single 55. Kalau no, kita cek statusnya. Single berarti ke sini, ke income. 55 ada di sini. No, berarti kira-kira seperti itu. Nah, itu applying modelnya seperti itu ya. Jadi data yang ada di data tes atau data baru yang masuk, kita run di model tadi. Nggak keluar kelasnya apa. Nah, seperti itu cara ini. Oke. Nah, ini contohnya tadi yang saya sebutkan. Tesnya misalnya, refundnya 0, statusnya merit, income-nya 80. Kita cek di sini. Nah, ini. Yang pertama dicek adalah refund. Maka hasilnya refundnya 0. Maka dia masuk ngecek statusnya. Statusnya ternyata merit. Maka dia sudah berhenti di sini kan. No. Berarti cheat-nya ini no. Nanti akan terisi no. Income-nya nggak perlu dicek karena begitu merit sudah ketemu no. Ya, kecuali kalau ini single maka dia akan dicek lagi atau divorce akan dicek lagi income-nya berapa. Ternyata dia merit sehingga
digitnya no. Itu applying modelnya seperti itu ya. Nah, ini beberapa algoritma klasifikasi yang menggunakan decision tree. Hans algorithm, algoritma Han ya, CART, ID3, C45, SLIC, Sprint, dan beberapa yang lain. Ini dasar cara kerjanya adalah dengan cara decision tree seperti tadi. Dan decision tree biasanya masuk ke rule base karena hasilnya aturan. Nah, ini adalah teknik untuk algoritma Han. Algoritma Han itu adalah algoritma yang pertama kali muncul yang menggunakan decision tree. Dan semua algoritma yang klasifikasi yang berbasis decision tree, semuanya merujuk pada algoritma Han. Teknik dasarnya, ya, variasinya nanti masing-masing algoritma ya, tapi teknik dasarnya adalah dengan algoritma Han ini. Nah, ini prosedurnya seperti ini. Jika DT berisi record yang menjadi milik kelas yang sama, yaitu kelas YT, maka T-nya itu adalah sudah menjadi daun dan semua dilabeli T. Jika DT set kosong atau data kosong, maka T-nya juga menjadi node daun itu yang terakhir berarti dilabeli dengan kelas YT. Gitu ya. Jika DT berisi record yang menjadi milik dua kelas atau lebih, maka di-split lagi ke dalam subset secara rekursif menjadi diulangi proses yang 1, 2 tadi sampai ketemu. Nah, ini prosedur sederhananya secara umum. Jadi DT itu adalah data ini, data keseluruhan. Jadi kalau DT itu kelasnya sama, ya udah itu berarti no semua atau yes semua, maka menjadi no semua atau yes semua. Begitu. Kalau kosong ya dilabeli dengan semua atau yes. Nah, kalau beda-beda seperti ini, beda-beda di split sampai ketemu satu kelas tertentu. Itu memang aturan yang umum di spesifik. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, berikutnya adalah bagaimana untuk menentukan atribut tes. Ya, atribut tesnya. Jadi itu atribut tesnya itu adalah tadi ya, menentukan root-nya maksudnya. Root-nya itu yang paling atas apa kalau menggunakan decision tree. Ya tergantung jenis atributnya ya nanti, ada yang nominal, ordinal, atau continue. Dengan two-way split atau multi-way split. Kalau multi-way split tadi satu atribut akan dibagi 3. Kalau memang isinya 3, contohnya yang tadi ini. Ini yang isinya 3 adalah yang status ya. Status single, ada married, ada divorce. Kalau yang refund ini cuma 2, yes no. Jadi ini contohnya tipe mobil keluarga, mobil sport, sama mobil mewah. Ini seperti ini. Mau dibuat seperti ini atau dibuat biner seperti ini. Kalau ketemu satu atribut seperti ini. Kalau dibuat biner itu harus 2 ya kakinya. 2 itu bisa 2 dikelompokkan menjadi sport bareng sama mobil mewah, mobil keluarga sendiri, atau mobil keluarga dikelompokkan dengan mobil mewah, sport sendiri. Nah, seperti itu. Ini sama seperti tadi ya, mau pakai multi-way atau biner.
bagaimana kalau yang tadi saya sebutkan ini angka seperti ini. Angka kan bisa banyak seperti ini, beda-beda. Tapi kemungkinan bisa jadi ada yang sama, tapi bagian besar beda-beda. Tadi yang saya sebutkan ini harus dikelompokkan. Jadi tidak bisa angka murni. Kalau diklasifikasi harus dikelompokkan. Beda dengan regresi. Kalau regresi nggak apa-apa angka. Karena memang tujuannya untuk mengelompokkan angka. Ya. Nah, kalau atribut kontinu yang berupa angka itu bisa dilakukan diskritisasi atau binary decision. Ya. Kalau diskritisasi, maka dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Mungkin tinggi, rendah, sedang, atau rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi misalnya. Itu kelompok rendah berapa, tinggi berapa, sangat tinggi berapa. Nah, kalau binary cukup dibagi dua. Berarti A lebih kecil dari V nilai tertentu, dan atau A lebih besar sama dengan V. Nah, ini contohnya. Kalau menggunakan binary bagi dua, apakah lebih besar dari 80 atau lebih kecil. Nah, kalau multi way di sini berarti menggunakan diskritisasi tadi ya. Kalau nilainya 10 sampai 25 kilo, maka yang masuk ke kaki yang ini dan seterusnya. Bawah 10 kilo kaki yang paling tinggi dan seterusnya. Nah, kemudian ini mungkin saya jelaskan nanti ya. Saya ambil yang ini dulu. Oke, saya jelaskan aja deh, nggak apa-apa. Nah, split seperti apa yang dianggap yang paling baik? Kalau kita menentukan split mana, misalnya kalau algoritmanya biasanya sudah otomatis melakukan splitting sendiri, kita tinggal pakai algoritmanya. Nah, kalau misalnya kita diminta melakukan split mana yang paling baik splitnya, caranya seperti ini. Sebuah node yang homogen biasanya lebih disarankan ya. Misalnya homogen itu maksudnya no semua gitu ya, yes semua. Kalau lebih homogen, no-nya 1, yes-nya 4, maka otomatis itu diasumsikan ke yes, misalnya seperti itu. Oke, ini tadi sudah. Nah, ini seperti ini ya. Kalau C0 atau kelas 0-nya ada 5, kelas 1 misalnya 0 no ya, 1 yes, no-nya 5, yes-nya 1. Ini heterogen karena variasinya cukup banyak. Nah, kita yang homogen nih. No-nya 9, C0 misalnya no ya, C1 yes 1. No-nya 9, yes-nya 1. Kalau ada yang seperti ini, yang kanan, dibandingkan dengan yang kiri, maka yang homogen itu lebih sebenarnya tidak ini sih, ini salah. Yang heterogen sebenarnya. Ya, biasanya dipilih yang seperti ini, yang 55 ini. Sorry, yang ini yang 91. Kita lihat di sini ya, 91. Yang yang homogen. Nah, cara mengukurnya adalah dengan 3 teknik. Ya, menggunakan Gini index, entropi, atau error klasifikasi. Oke. Saya ambil teknik dengan Gini index ya pertama. Dengan Gini index itu seperti ini.
Ini apa rumusnya? 1 dikurangi sigma probabilitas D terhadap T dikuadratkan. Ya, misalnya ketemu ada 3 kemungkinan seperti ini dengan 6 kata ya. C1-nya 0, C2-nya 6, atau C1-nya 1, C2-nya 5, C1-nya 2, C2-nya 4. Ya. Mana yang akan diambil kalau ada 3 kemungkinan seperti ini? Ya, misalnya 3 tadi di split ya. Yang pertama kalau berdasarkan status ternyata ketemunya seperti ini, 06. Berdasarkan income, urutnya income ketemunya 1 sama 5. Berdasarkan satunya tadi refund, misalnya C1-nya no itu 2, yes-nya 4. Nah, seperti ini. Mana yang lebih baik menjadi root? Maka diukur dengan Gini index seperti ini. Nah, rumus yang di atas ini. Dilihat probabilitas masing-masing C1 dengan C2-nya. C1 tinggal 0/6 aja kan, probabilitasnya 0. Kan total datanya kan 6. Maka 0 per totalnya 6. Probabilitas C2 6 per total data 6, 1. Maka Gini indeksnya 1 dikurangi kuadrat dari hasil total probabilitas C1 dan C2. 1 dikurangi 0 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Hasilnya 0. Ya. Nah, kemudian probabilitas, Gini indeks yang kedua. Untuk C1-nya 1/6. C2-nya 5 per total data 6. Ininya ketemu seperti ini. 1 dikurangi 1/6 kuadrat dikurangi 5/6 kuadrat. Hasilnya 0,278. Kemudian menggunakan Gini indeks untuk yang ketiga. Probabilitas yang pertama 2/6, probabilitas C2-nya 4/6. Hasil dengan Gini indeksnya 1 dikurangi 2/6 kuadrat dikurangi 4/6 kuadrat, ketemunya 0,44. Nah, dari semua ini yang paling tinggi mana Gini indeksnya? Ternyata Gini indeksnya yang paling tinggi adalah ini, 0,44. Berarti yang kita gunakan yang ini. Lupa asumsinya apa. Yang pertama misalnya income, yang kedua status, yang ketiga refund. Kalau ternyata hasilnya yang paling tinggi adalah refund, maka refund dijadikan root. Itu cara menentukannya kalau kita menggunakan Gini index. Nanti bisa dilihat. Kalau continuous caranya sebenarnya juga sama, cuman ini dibagi menjadi banyak ya, banyak klasifikasi seperti ini. Sorry saya salah di sini. Jadi yang digunakan sekali lagi adalah yang ini namanya adalah impurity, degree of impurity. Degree of impurity, maka bukan ini, tapi yang ini, yang paling homogen. Saya lupakan tadi homogen ya di sini. Tadi. Nah, ini yang homogen. Dijadikan yang paling homogen. Yang paling homogen adalah yang ini 0. Maka ini menjadi gunakan itu yang paling atas. Maaf, salah yang paling. Nah, demikian juga ini. Ya. Ini diklasifikasikan atau dicari dengan Gini indeks dan seperti klasifikasi dengan banyak ini karena continuous ya. Ada 2 alternatif tadi. Bisa binary, cukup binary misalnya di bawah 80 dan sama dengan di atas 80, atau dibuat
kategori-kategori seperti ini. Kalau dibuat kategori-kategori seperti ini, memang ukurnya lebih banyak yang harus diukur. Nah, setelah diukur misalnya dengan Gini Index tadi, yang paling kecil adalah ini, 0,3, yaitu lebih kecil sama dengan 97 atau lebih besar 97 dari kemungkinan. Maka ini yang dijadikan dijadikan di model. Nah, selain dengan Gini Index, bisa menggunakan entropi. Rumusnya seperti ini. Nah, sama saja ya yang diambil, cuman beda rumus saja. Biasanya hasilnya akan sama, yang mana yang akan dipilih. 1-2 aja yang beda. Kalau beda rumusnya ini, misalnya diukur seperti ini, ketemu mungkin entropi sudah pernah belajar di komunikasi data. Entropi juga digunakan di sini. Entropi bisa digunakan dengan ini. Rumusnya adalah minus probabilitas C terhadap D log basis 2 probabilitas C terhadap D. Ini seperti ini. Ini 0 dari probabilitasnya untuk C1 adalah 0/6 atau 0, untuk C2 6/6. Maka masukkan ke rumus entropi. Yang pertama yang C1-nya. Ya, min 0 log 0 min 1 log 1 hasilnya 0. Supaya kelihatan yang kedua aja, supaya kelihatan ini kan 0. C1-nya 1, probabilitasnya maka untuk C1 1/6. Probabilitas C2-nya adalah 5/6. Ya. Entropinya min 1/6, ya, ini 1/6 untuk C1 ya, log basis 2 1/6. Dikurangi ini ya, 5/6 log basis 2 5/6, hasilnya 0,6. Lognya diingat ya, log basis 2, bukan log basis 10. Kalau log basis 10 kan sudah tahu ada tabelnya, dan di kalkulator pun langsung log misalnya log 1/6 ketemu sekian, itu adalah basis 10. Kalau masih ingat, kalau basis 2 ngitungnya bagaimana ya, misalnya ini log basis 2 1/6, berarti log kalau dijadikan basis 10, log 1/6 per log 2 gitu ya. Log 5/6 dengan basis 2 kalau dijadikan basis 10, ini menjadi log 5/6 per log 2. Yang hitungnya seperti itu. Atau saya ini ya, biar oke. Ya, kalau masih ingat, jadi kalau log 95, kalau nggak diperlihatkan basisnya biasanya basis 10. Tapi kalau misalnya 2 log 95, duanya itu seperti ini ya. Atau kadang-kadang ada yang di bawah duanya, nulisnya log 2 95, itu duanya di bawah. Kadang-kadang ada yang menulis seperti ini. Duanya kadang ada yang di bawah. Nah, ini sama aja ya, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini nulisnya. Nah, kalau ini basis 2 ya, bukan 10, beda dengan yang di atas, log 95 di atas basis 10. Kalau masih ingat, kalau basis 10 basis non 10 seperti ini, maka jangan langsung hitung pakai kalkulator, tapi ini sama saja dengan basis 10-nya adalah log berapa? 95 per log 2. Nah, hitungnya seperti itu ya. Jadi log 95 per log 2.
Ini tadi entropi. Nah, sekali kalau seperti ini tadi yang diambil adalah yang murni nol. Nah, kemudian ada information gain. Yang berikutnya, mengukur dengan information gain itu sebenarnya sama juga seperti tadi. Tapi di sini menghitung dulu entropi secara keseluruhan dikurangi entropi setiap setiap probabilitas yang tadi. Ya. Gain. Nah, yang lainnya error classification. Teknik yang lainnya seperti ini. Error classification. Nah, sama juga seperti ini, hitung errornya. Cuman pakainya max min aja di sini. Misalnya nih, yang satu C1-nya 0, C2-nya 6. Probabilitas C1 adalah 0, probabilitas C2-nya 1. Maka errornya 1 dikurangi maksimal dari 0 atau 1. Yang maksimal adalah 1, maka dikurangi 1. 1 kurangi 1. Data yang kedua, yes, no-nya seperti ini, 1,5, maka probabilitas C1 1/6, probabilitas C2 adalah 5/6. Maka error classification-nya 1 dikurangi maksimal dari 1/6 atau 5/6. Yang maksimal adalah 5/6, maka 1 dikurangi 5/6. Hasilnya 1/6. Oke, demikian yang ketiga juga, kurangi yang maksimalnya, maka hasilnya seperti itu. Nah, ini yang diambil juga sama, yang sepertiga. Saya keliru ininya, yang paling atas, yang paling kecil ini, yang 0, yang lebih murni ya. Ini yang berikutnya itu ini kalau kita menggunakan entropi itu maksimalnya adalah 1, minimalnya 0 ya. Kalau menggunakan Gini index maksimalnya adalah setengah, minimalnya juga 0. Kalau pakai classification error sama seperti Gini, 0 sama, tapi grafiknya adalah garis lurus, dia tidak seperti ini. Nah, ini membuktikan di perhitungan ini kalau Gini index itu lebih baik daripada misclassification error. Ya. Jadi memang lebih disarankan ke Gini index. Entropi juga basisnya sebenarnya Gini index, sama saja. Ya. Jadi disarankan kalau menghitung seperti itu menggunakan Gini index maupun yang hitungan yang berdasarkan Gini index, yaitu entropi. Ya. Nah, ini tadi kan ngomong tentang split. Ngomong tentang split tadi ya, membagi beberapa data supaya menjadi decision tree tadi. Kapan berhenti split? Itu adalah ini. Pada saat semua kelas sudah sama, sudah terbagi. Ya, kemudian nilai atributnya juga sudah sama. Atau, nah ini yang mungkin nggak dibahas di sini ya, dipaksa berhenti gitu ya. Dipaksa berhenti itu karena ada sesuatu mungkin dan harus dihentikan dulu. Ya, ini kemungkinan cara berhentinya seperti itu, kemungkinan berhentinya. Ini keuntungan kalau menggunakan decision tree. Gampang atau simple ya untuk membuatnya, jadi tidak time consume-nya kecil, jadi simple, jadi cepat. Nah, ini cepat ya untuk mengklasifikasikan record yang baru, dan mudah membentuk
ukuran tree-nya yang tidak terlalu besar, akurasinya juga seperti itu. Contohnya adalah J45 yang menggunakan tree. Nah, ini teknik dasar klasifikasi tadi seperti itu. Untuk detail algoritmanya, minggu depan saya jelaskan beberapa algoritma yang lebih spesifik untuk mengarah cara kerjanya ya. Kalau ini masih umum saja, masih belum spesifik bagaimana klasifikasi itu terbentuk. Jadi umumnya seperti ini. Jadi kalau nanti algoritmanya, kalau ini minggu depan yang akan saya jelaskan adalah ID3, Bayes, sama satu lagi Prism. 3 algoritma itu yang menjadi algoritma dasar di klasifikasi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, saya stop dulu. Oke, ada yang ditanyakan? Jadi ini masih sekali lagi adalah umum ya, umum klasifikasi, dan belum saya perlihatkan kasus klasifikasinya. Nah, minggu depan kita menggunakan nanti 3 algoritma di klasifikasi, yaitu tadi ID3, kemudian IFACE dan Prism, dengan kasus. Ya, ada satu kasus klasifikasi, kita masukkan ke situ. Jadi nanti lebih jelas penggambaran klasifikasinya, umumnya seperti apa. Untuk yang ini secara umum saja seperti ini. Oke. Nggak ada yang ditanyakan? Oke. Pak, saya mau tanya, Pak. Iya. Jadi, kalau misalnya kita mau pakai apapun itu, misalnya kayak klasifikasi ataupun clustering atau segala macam, itu yang tadi kan yang di train gitu ya, Pak? Pastinya yang Ya. train sama tes. Nah, itu tuh terserah kita, maksudnya perbandingannya 70-30, 80-20, 60-40, atau emang ada ketentuannya gitu, Pak? Misalnya kalau kita buat skripsi apa lebih baik pakai yang perbandingan mana atau bagaimana gitu, Pak? Kalau yang kayak gitu. Oke. Sebenarnya tidak ada aturan ya perbandingannya itu mau berapa, tetapi aturan yang pastinya untuk data data trennya itu harus lebih banyak. Nah, data tesnya itu lebih sedikit. Ya. Karena semakin banyak data tren itu tingkat akurasinya pasti akan lebih baik. Misalnya datanya 100, kalau data trennya 60, tesnya 40, dibanding data trennya 80, tesnya 20, maka pasti akan lebih baik yang 80-20. Bisa dicoba nanti kalau ini. Ya. Tapi sebaiknya juga jangan terlalu sedikit data latihnya. Nah, biasanya orang itu menggunakan 80-20 karena dianggap ini yang paling tepat. Biasanya 80, tapi ada juga yang pakai 70-30, itu ada. Ya, jadi tidak ada aturan bakunya, tetapi yang jelas untuk data latihnya itu harus lebih banyak daripada data tesnya. Kalau saya sering menggunakannya adalah 80-20 karena memang itu yang paling bagus. Walaupun belum tentu juga, tapi sebagian
chart yang paling bagus ada di 80-20. 80-nya yang data latte ya tren, yang 20-nya data. Gitu. Ya, ada lagi? Iya Pak, baik. Terima kasih. Yang lain ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, sekali lagi ini masih cara kerja umumnya. Nanti minggu depan saya jelaskan di eh, algoritma detailnya dengan kasusnya, ID3, knife base, dan prism. Oke, oke, baik, kalau tidak ada yang ditanyakan saya akhiri, dan nanti itu tadi sudah saya share materinya 2 minggu lalu, dan ada satu bagian chapter yang bisa dilihat secara detailnya. Kalau mau lihat secara detailnya di chapter 4 itu yang saya sudah share juga. Terima kasih, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri sampai sekian dulu untuk ini. Saya tutup ya.